Saya telah beberapa kali membahas tentang kebijakan yang diambil oleh Donald Trump yang lalu merembet kemana-mana. Dan saya pernah menceritakan bagaimana sebaiknya suatu negara melawan itu semua atau menghadapi ketidakpastian. Tapi tentu saja dengan merembet kemana-mana ini tentu kita harus pikirkan. Karena salah satunya adalah tentang kebijakan TKDN, tingkat kandungan dalam negeri. Terutama adalah komponen-komponen lokal dan juga ada SDM lokal di situ. Karena di sini ada isu atau wacana dari pemerintah untuk melakukan relaksasi TKDN, lalu kemudian diganti dengan insentif. Apa ya kira-kira yang mungkin akan terjadi dan apa yang harus dipertimbangkan? Karena ini menyangkut banyak orang loh. Karena apa? Karena terdapat juga tadi saya sebutkan lapangan pekerjaan, job creation. Jadi ada banyak sekali lapangan pekerjaan dan bukankah kebijakan ekonomi harus berpatokan pada itu? Lalu juga ada tenaga kerja yang bergantung pada industri-industri di belakang TKDN ini. Mari kita bahas satu persatu dari benefit apa yang akan hilang kalau kebijakan ini dirubah misalnya. Ancaman-ancaman apa yang akan muncul. Bagaimana kita bisa belajar dari bangsa lain. Dan apa yang perlu kita pertimbangkan. Seperti apa? Mari kita bahas dalam episode Intrik kali ini. Saja kita harus berhati-hati menghadapi ini semua karena semua bangsa tentu berkepentingan dengan industrinya. Dan tentu saja ada pelajaran banyak nih dari kasus COVID-19 kemarin. COVID-19 tentu saja kita juga mengandalkan barang-barang impor kan sebelumnya. Tapi begitu ada wabah, misalnya tempat produksi bahan baku obat, tutup, lockdown. Dan kalau sudah begitu, suplainya nggak datang, kapalnya nggak datang. Jadi sangat dikhawatirkan dan akhirnya banyak negara yang menderita. Oleh karena itulah maka perbincangan mengenai TKDN ramai lagi setelah COVID-19. Karena bagaimana suatu bangsa bisa menjadi lebih resilient dalam menghadapi perubahan global ini. Sekarang mari kita lihat dan kita ambil pelajaran dari ini semua dan kita perhatikan mengapa TKDN ini harus kita pertahankan pada sektor-sektor yang penting. Dan ini adalah sektor yang konsumsinya cukup besar di Indonesia. Jadi kalau kita buka begitu saja, maka barang impor akan masuk, tadi lapangan pekerjaan hilang, dan kemudian kapabilitas kita nih dalam menghasilkan keterampilan untuk memproduksi yang lebih jauh, ini akan hilang. Keterampilan itu memang berkembang, dari tadinya bisa membuat sesuatu, bisa berkembang, bisa berkembang. Dan ketika industri itu kita bubarkan atau tidak mampu bersaing lagi, maka akan hilang 25-30 tahun lagi. Mulai lagi nanti dari bawah lagi. Jadi kita tidak konsisten dalam membangun industri akhirnya. Jadi disinilah ketika kita bicara tentang TKDN, kita harus memilah-milah pada industri mana ya. Indonesia ini kan bukan Singapura, negara kecil yang tidak mempunyai lahan untuk pertanian. Sehingga kemudian semua pertaniannya diimport untuk negara itu. Kita penduduknya sangat besar, marketnya sangat besar. Jadi kita harus melatih diri supaya bisa terlibat dalam global supply chain. Dan pembangunan ekonomi harus bisa creating jobs. Nah, saya ingin masuk kepada Anda menjelaskan industri yang sangat penting hari ini, HKT namanya. Handphone, komputer, dan tab. Dan hari ini berkat upaya serius dari pemerintah, dulu kita importnya naik terus tuh dari 40 juta, kemudian jadi 60 juta. Dan orang kita nggak dapat apa-apa kecuali jadi pedagang yang jualan. Sejak dilakukan kebijakan itu, maka perlahan-lahan dari 2013 importnya turun terus. Turun, akhirnya tinggal 3,1 juta. Dan kemudian pada saat yang bersamaan kapabilitas dari produsen lokal itu meningkat. Industri itu tumbuh, resources itu juga harus berkembang, harus kita tumbuhkan dari waktu ke waktu. Dan selain menciptakan pekerjaan, tentu saja ini akan menciptakan reputasi, lalu ada kualitas inovasi. Dan oleh karena itulah maka saya ingin mengajak Anda untuk melihat apa potensi-potensi yang terjadi. Karena kita sudah lihat tadi impor turun, lapangan pekerjaan naik, entrepreneur lokal mulai tumbuh, kapabilitas inovasi meningkat, ya skillnya membaik, universitas di sekitarnya tumbuh. Jadi mata rantai secara keseluruhan ini harus kita baca tentunya. Begini, sekarang kita sudah produksi di dalam negeri. Para pelaku usaha kita sudah invest. Dan nilainya itu setelah saya pelajari, ini triliunan yang dikembangkan oleh pelaku Indonesia.
Karena pelaku usaha Indonesia itu telah bisa membuat banyak sekali elemen-elemen yang penting. Chargernya sudah bisa, earphone-nya sudah bisa, casingnya sudah bisa, tas untuk laptopnya juga sudah oke, kemudian wool sheet-nya sudah oke, buku manual itu juga sudah dibuat di sini. Baterai tertentu, kabel USB, adaptor itu sudah buat di sini. Dan kali ini sudah ada 39 merek dan 22 pabrik masuk ke sini. Ada Samsung, ada Vivo, ada Oppo, Xiaomi, Realme, Infinix, Asus, Motorola, Honor, dan sebagainya. Mereka juga dalam tahap ingin ekspansi, dapat kepercayaan, dan akhirnya bisa ekspor ke negara lain. Seperti tadi saya sebutkan, mobil kita juga mulai ekspor ke Amerika, elemen-elemen komponennya. Ini juga mulai ekspor ke negara lain. Tapi kemudian pemilik merek itu karena mendengar bahwa Indonesia akan menghapuskan TKDN dan berlaku buat semuanya, maka yang terjadi adalah ketidakpastian. Mereka mengatakan, lebih baik saya langsung ekspor dari negara saya. Nggak repot-repot dengan Anda. Padahal di sini sedang dipupuk kapabilitasnya. Jadi inilah persoalan-persoalan yang saya kira perlu kita diskusikan. Apa yang sebetulnya tengah terjadi dan bagaimana kita bisa memperbaikinya. Karena semua ini tentu saja akan berpengaruh luas. Karena di sektor industri manufaktur berbasis TKDN ini telah menyumbang PPH yang cukup besar, yang nilainya sudah sekitar 4 triliun rupiah pada tahun 2023. Ini menurut Ditjen Pajak. Saya kira tahun ini mungkin sudah berubah lagi, sudah menjadi lebih besar lagi. Pajak industri elektronik sekarang sudah meningkat 14%, sehingga produksi domestik naik, dan akibatnya kemudian kalau ini dihapus, ada hubungan lagi nanti dengan perbankan. Kan mereka meminjam uang dari bank untuk investasi. Kalau ini macet, akan berdampak pada sektor keuangan kita. Ratingnya jeblok, lalu kemudian asing tarik keluar, kurs rupiah akan semakin merosot. Dan perlu diperhatikan bahwa kontribusi sektor elektronik ini sampai kuartal ketiga 2024 itu telah mencapai sekitar 10,7 miliar US dollar untuk ekspornya. Dan kali ini kita akan membahas tentang ancaman jika TKDN itu dihapus. Saya ingin mengulangi beberapa hal lagi pada Anda. Satu, ini akan menekan neraca perdagangan kita. Import akan semakin besar. Akan terjadi banjir produk impor ke dalam negeri. Negara kita akan menjadi tempat sampah untuk pemasaran aneka produk. Ya, padahal kita sudah bisa menggantikannya. Lalu kemudian industri dalam negeri akhirnya akan sangat terganggu, sektor keuangan pasti akan kena, akan terjadi gelombang PHK baru, defisit APBN. Akibatnya kan tidak didapat tuh pajaknya. Dan kemudian akhirnya negara nggak bisa memberikan insentif. Sulit bersaing dengan India dan Cina. Karena mereka jauh lebih agresif. India dan Cina itu adalah memang negara yang mendorong masyarakatnya untuk mandiri, bisa buat produk sendiri. Bahkan kemudian asing dipaksa untuk bekerja sama dengan mereka. Lalu kemudian didorong untuk melakukan ekspor. Skema insentif industri di India itu sangat menarik. Mereka mempunyai kebijakan production link insentif. Diberikan insentif yang sangat besar. Kan negara kita ini sekarang pendapatan nasionalnya lagi turun nih. Penerimaan negara untuk APBN kita sedang turun. Ya, pendapatan fiskal kita lagi turun. Nah, bagaimana kita memberikan lebih besar? Paling kita bisa memberikan 1-2%. India itu memberikan production link insentif yang besarnya 4-6% untuk smartphone dan 5% untuk laptop. Jadi sederhananya makin banyak investasi mereka akan semakin banyak insentif. Dan Anda tahu sendiri pasarnya sangat besar jadi mereka buatnya tidak sedikit-sedikit. Lalu kemudian mereka diberikan target tahunan. Kalau mereka tidak berhasil meningkatkan jumlahnya tuh, insentifnya hangus. Ini sama saja dengan Cina yang juga memberikan insentif yang sangat besar. Jadi kedua negara ini telah memberikan dukungan yang sangat kuat kepada industri agar bisa bersaing dan mendapatkan market yang sangat besar. Lantas sekarang tentu saja kita perlu melihat bagaimana negara-negara lain di dunia ini membangun kekuatan industrinya. Ada banyak contoh yang cukup bagus di Asia. Kita bisa lihat saja misalnya Korea Selatan. Korea Selatan itu telah membangun industrinya sejak tahun 1970-an di era Park Chung-hee. Dia kemudian menciptakan arahan disebut Heavy and Chemical Industry Drive. Dan kemudian dia paksa industri-industri berat itu menggunakan komponen lokal. Di tengah-tengah ada Amerika di situ karena pangkalan militer Amerika kan ada di Korea Selatan. Tapi mereka menunjukkan keberanian untuk menggunakan komponen lokal,
pada sektor-sektor industri berat seperti otomotif, baja, elektronik, perkapalan, termasuk sektor kimianya. Dan mereka berikan subsidi besar-besaran di tengah negara sedang mengalami masih baru mulai tumbuh, mulai berkembang, tapi mereka lakukan dengan disiplin dan berkesinambungan. Siapapun presidennya, mereka tetap melakukan itu, melanjutkannya, dan apapun partai politik di belakang mereka masing-masing. Dan diberikan subsidi besar-besaran untuk R&D, proteksi pasar lokal, produk asing dipersulit, pajak kemudian ditingkatkan untuk orang asing, lalu kemudian standarnya dibuat ketat sekali. Mereka sangat bersungguh-sungguh untuk membuat produk yang berkualitas. Negara berpihak besar pada mereka supaya mereka bisa menghasilkan teknologi tinggi. Ekonomi Korea kan akhirnya jadi tumbuh, tingkat pendapatan nasional yang tinggi, lalu kemudian 70% komponen elektronik Samsung itu berhasil dibuat di dalam negeri. Yang tak kalah agresif itu adalah Cina. Cina itu menerapkan strategi yang disebut indigenous innovation dan made in China. Lantas mereka menciptakan upaya untuk mendorong penggunaan TKDN itu secara ultra agresif. Jadi kalau sekarang baru mulai dipersoalkan, mereka sudah selesai itu, udah jadi usaha yang besar. Tapi kan tahap awalnya mereka itu dituduh merampas karya cipta orang lain, kemudian dibongkar, dibuat lagi. Nah, semua proyek negara termasuk BUMN itu wajib pakai produk buatan lokal di Cina. Walaupun produk lokal saat itu masih jelek sekali. Mereka paksa terjadi transfer teknologi dengan pelaku usaha lokal. Jadi kalau perusahaan asing ingin menikmati market yang besar ini di Cina, perusahaan asing itu harus kerjasama dengan pelaku usaha lokal. Akibatnya kan dari Tesla ada BYD, ada Wuling, dan kemudian dari Apple lahir itu perusahaan-perusahaan dengan basis teknologi yang lain. Sampai akhirnya setelah balapan antara 1G, 2G, 3G, 4G, Cina sudah masuk 5G, 6G, dan seterusnya. Dan saya sudah pernah lihat di Huawei betapa mereka berkembangnya sangat pesat sekali. Kemudian mereka memberikan pajak ekstra untuk yang membuat industri dengan TKDN atau kandungan lokalnya itu rendah sekali. Dan akibatnya kemudian sekarang kita saksikan Cina berjaya dengan global brand yang berkualitas. Jadi dengan mempelajari industri ini saya ingin bercerita kepada Anda, kita bisa belajar. Negara lain pun juga sangat berhati-hati karena industri itu penting. Industri itu melakukan job creation, menciptakan pengusaha lokal, menciptakan kebanggaan, dan membuat bangsa itu tidak hanya memiliki atlet-atlet yang meraih medali emas, tapi juga perusahaan-perusahaan yang diakui secara global. Ini menjadi lokomotif, kita menyebutnya sebagai powerhouse. Kesimpulannya sederhana sekali. Kita harus hati-hati menghapuskan TKDN, tetap diperlukan pada industri yang sudah berjalan, karena industri ini tumbuh dan sudah diinvestasi, skillnya sudah meningkat, dan TKDN sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh negara seperti Indonesia untuk menciptakan pertumbuhan industri dalam negeri, lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, bangun rantai pasok dengan negara-negara lain agar kita tidak ketinggalan, dan kemudian mendorong lahirnya sekolah-sekolah vokasi, penduduk yang berketerampilan yang bisa kemudian mengembangkan sektor pertanian, sektor peternakan, dan sektor-sektor lain yang dibutuhkan secara luas di negeri kita. Bukankah kita tengah memperhatikan sektor pangan, energi, air, dan sebagainya ini. Dan tentu saja di belakangnya ini ada banyak UMKM lokal yang bisa menjadi pemasoknya. Lantas, apabila ada tekanan dari Amerika yang dianggap menghambat penjualan produk Amerika di Indonesia, maka sebaiknya kita melakukan relaksasi TKDN khusus pada produk-produk Amerika yang memang perlu direlaksasi. Misalnya Apple ke sini. Apple itu kan kita wajibkan melakukan investasi di sini, tapi bukan untuk membuat produk seperti ini. Karena begini, kalau kita mau bikin produk seperti ini, kan kita pisahkan antara produk yang massal dibutuhkan di masyarakat dengan yang terbatas. Apple itu jumlahnya tidak banyak di Indonesia, marketnya tidak besar. Apple buat Apple Academy di Indonesia. Jadi kalau mau relaksasi di situ, lantas kalau Indonesia ingin mengganti TKDN dengan insentif seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo, bagaimana? Saya ingin memberikan masukan kurang lebih begini. Ketika pendapatan fiskal kita tidak begitu baik hari-hari ini, maka kita perlu pikirkan berapa besar kita bisa memberikan insentif. Tadi sudah saya sebutkan bahwa India, Cina, dan negara lain memberikan insentif yang sangat besar karena mereka sudah membuat investasi yang luar biasa besar, penduduknya sangat besar,
Dan insentifnya seperti India itu 4-6%. Di tengah-tengah pendapatan kita seperti ini, maka kita harus fair, memang kita tidak bisa menggantikan TKDN ini. Akhirnya tentu saja saya menutup dengan beberapa kasus di sejumlah negara bahwa industri lokal ini bisa menimbulkan rasa kebanggaan. Di Jepang setelah bisa membuat pensil mekanik, mereka bisa membuat elektronik. Ketika mereka belajar membuat mesin tenun yang sederhana, akhirnya mereka bisa membuat mesin tekstil, akhirnya mereka bisa membuat mesin otomotif. Keterampilan itu meningkat. Indonesia sebetulnya sejatinya itu bisa menggunakan industri HKT ini, industri handphone, komputer, dan tablet ini untuk melahirkan kapabilitas nasional yang lebih baik. Bahkan kemudian bisa teknologi yang lebih tinggi. Negeri kita jangan dibiarkan hanya menjadi pasar, hanya menjadi tempat sampah untuk mereka mendamping produk-produknya ke sini. Saya pikir kita harus meninjau kembali mengenai TKDN ini. Kita tidak bisa berikan secara merata pada semua bangsa dan membiarkan mereka kemudian menari-nari di negeri kita, lalu hilanglah kapabilitas kita. Apakah seperti itu? Ini hanya sekedar masukan saja kepada Bapak Presiden dan teman-teman arsitek ekonomi kita agar kita lebih hati-hati dan lebih bijaksana. Bagaimana menurut kalian? Stay relevant.